komplit. Jadi makanya Bapak nggak berangkat lagi diundang manapun. Udah komit. Nah kemarin kenapa berangkat lagi? Sebelum ke kamu kan ke aku dulu. Udah. Ya harusnya kemarin jangan berangkat lagi. Jadi udah clear kan gitu kan, kemarin di saya udah diturunin nih, diklarifikasi, ceritanya sudah cerita yang baik-baik, ceritanya cerita tentang pengalaman cinta, jadi tidak lagi ngomong yang urusan-urusan konflik. Jadi makanya saya punya tugas untuk siapapun yang undang nanti nggak boleh lagi ada undangan dan nggak boleh lagi datang. Semuanya bekerja. Jadi Neng kenapa kemarin datang lagi? Itu sebenarnya udah ada janji karena supaya pengen tadi dipertemukan. Cuma konfirmasi lagi katanya Ariana memang nggak bisa. Ya, memang udah janji nggak akan datang lagi ke tempat-tempat ya konfrontasi lah. Gitu. Kemarin datang dan terakhir. Tapi nggak ada pernyataan-pernyataan lagi yang bikin ribut nggak? Udah ditayangin belum? Oh udah, kan udah ditayangin, udah. Nanti jangan datang lagi ya. Udah datang lagi, clear. Itu juga sama, Ibu ada yang disampaikan nggak? Ada. Mohon kumaha. Ini kan saya ngeliat ya di beranda masih ada seliweran gitu kan. Biasa yang ngolah-ngolah orang. Ya, yang katanya, maaf ya, Mama ya, katanya disuruh ibunya Rian suruh ngupload foto-foto. Iya. Itu, ya, gitu. Maksudnya kan tadinya katanya udah dari Mama saya juga udah gitu kan, nggak bikin apa-apa gitu kan. Tapi kok masih ada gitu kan. Udah lama. Ya, udah lama videonya. Udah lama. Jadi gini. Apa aku kepancing omongan ibu sama Yesi. Jadi dikeluarin. Jadi maaf ya, itu udah lama. Ya, jadi mungkin video lama. Karena ibu memancing emosi aku dari pembahasan. Jadi ya Allah tadinya disimpan itu dari sekampung ibu. Masih banyak ini FB patonik masih banyak. Nah, yang menyakitkan. Tapi aku nggak pampang, mohon yang katanya aku nggak pampang. Ya, itu masih menghargai ibu loh, masih menjaga image ibu itu saya. Kalau udah dikeluarkan lebih nggak bagus lagi. Ya karena mendengar bahasa ibu itu yang kurang kontrol sama Yesi. Enggak. Ya udahlah. Udahlah, nggak usah cerita lagi. Karena gini, kalau di media sosial itu kadang-kadang kan jangankan kita buat, kita tidak buat aja kan dibikin narasi ngarang, ya kan? Nanti kalau orangnya belum ngerti, jangan-jangan kamu ngomong gitu, nanti jadi ribut. Jadi intinya gini aja, yang sekarang mah udahlah jangan dipanjangin lagi. Kedua belah pihak nggak usah lagi posting lagi dan nggak usah lagi ada pernyataan. Maaf kalau misalnya dari Yesi sama Riannya sendiri, misalnya dari Mama sama Ibu sendiri emang udah stop. Cuma kayaknya orang-orang terdekat dari Riannya sendiri yang malah justru makin memanas-manasi. Udah biarin aja. Kalau orang terdekat mah yang namanya teman siapapun terserah aja. Yang penting tidak dilakukan oleh kedua belah pihak, baik orang tuanya maupun anaknya. Gitu Neng. Udah susah yang di lingkungan udah susah dicari. Jadi Indonesia mah paling seneng yang begini tuh karena media sosial Indonesia itu seneng gosip, seneng cerita, karena digosok makin sip. Gitu. Digosok makin sip. Kita panas kumaha lingkungan mangga kubu-kubu, rumah aku dipotoan coba. Usaha. Ya duka ada anu maling meureun sepil dong rumahnya. Itu kan juga kan paling-paling tanpa sepengetahuan orang. Ya, kayak gitu juga ya Allah, ini apa-apaan. Tapi oke lah memang viral merenya Pak. Rame. Tapi kembali lagi dah, mungkin dikirkeun aku orang semua kieu meureun gitu. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Kan? Bahwa hikmahnya adalah satu, kedua anak-anak ini makin dewasa. Yang keduanya ya bukan jodoh. Gitu loh? Iya. Bukan jodoh. Iya. Kan kata saya kemarin sengaja saya bawa ke pengadilan agama. Iya. Itu ngasih contoh. Iya. Kamu mah batal nikah. Alhamdulillah. Coba kurang. Aduh, kerjanya anak budak harus melewati masa-masa seperti ini. Iya. Nah, terus dikasih contoh lagi kan sama si bapak Mang Pulo. Ya kan? Itu mah udah nikah, punya anak, istrinya nikah lagi gitu loh, sampai dia tidak nikah lagi untuk urus anaknya kelamin gana, lebih berat lagi. Udah kan lebih baik batal nikah kemudian daripada nikah. Iya. Harus kesananya malah banyak diomongan gitu jadi stres.
Ya Bu ya. Sok atuh. Ya, sok atuh ya. Jadi intinya nggak ini lagi lah. Dua-duanya nggak boleh posting-posting lagi yang urusan pribadi. Kan kalau mau posting pacarnya baru masing-masing boleh. Kan gitu loh. Gitu. Dan menghimbau juga pada yang di lingkungan Rian, Yesi untuk tidak lagi memanas-manasi keadaan. Nggak ada sih Misalnya, ya di lingkungan itu gini Bu, bisa jadi bukan teman ibu, bukan ini. Namanya tukang gini kan sekarang banyak. Tidak terkenali bukan hanya orang Purwakarta, berbagai daerah karena sudah jadi gosip. Biarkan mereka bekerja masing-masing. Ibunya Rian kerja lagi, ini kerja lagi, Neng kerja lagi, ibu juga bisa hidup bekerja lagi di lingkungan keluarganya masing-masing. Gitu. Ya Bu ya? Ibu nerima kan? Wah, ya. Neng Yesi terima. Harian? Nanti Ibu. dengan lapang dada, cuma terbuka dari awal. Jadi sekarang stop dan dua-duanya sepakat untuk tidak menghadiri lagi kegiatan-kegiatan yang menggali semakin tersakiti. Berita terbaru hari ini. Yesi nekat datangi rumah Rian Dono. Momen pelukan usai batal nikah karena mahar sertifikat rumah. Akhirnya, Rian Dono dan Yesi kembali bertemu setelah heboh batal nikah lantaran meminta mahar sertifikat rumah. Tidak sendiri, Yesi maupun Rian Dono didampingi ibunda masing-masing dan difasilitasi anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Dalam kesempatan itu, Yesi dan ibunya sowan ke rumah Rian Dono. Yesi yang datang dirinya lantas berjabat tangan dengan Rian Dono dan ibunya. Dalam pertemuan tersebut, Rian Dono dan Yesi sepakat berjanji tidak akan menghadiri undangan podcast siapapun untuk saling membongkar aib masing-masing. Sementara, Ibu Rian Dono yang tampak masih kecewa hanya bisa berlapang dada meminta permasalahan anaknya terselesaikan. Menerima dengan maafnya, dari awal sudah memaafkan, ungkap Ibu Rian Dono. Tidak usah hadir podcast, karena di Densu juga sudah. Selain dari Pak Aji yang ngomong gitu, jangan lagi cut karena sudah hanya menimbulkan masalah. Lanjut Ibunda Rian Dono. Rian Dono pun berjanji tidak akan lagi hadir dalam podcast manapun yang akan memicu perselisihan. Dengan berpesan, jika diundang dalam podcast manapun, tidak usah hadir lagi. Makanya, saya nggak berangkat di Pak Uya, karena itu hanya menimbulkan masalah, ungkap Rian Dono. Deddy Mulyadi pun mempertanyakan alasan Yesi yang sempat datang menerima undangan podcast Uya Kuya. Menurut Yesi, ia telah memiliki janji sejak awal, namun sempat tertunda. Alhasil, ia dan Uya pun mengadakan podcast setelah dari Denny Sumargo. Itu yang terakhir, nggak ada pernyataan apapun lagi. Clear, nggak datang lagi, ujar Yesi, ditimpali Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi menyarankan agar keduanya bisa saling memaafkan dan tidak perlu memperpanjang konflik antar keluarga. Namun, di tengah itu, sempat terjadi adu cekcok antara Ibu Yesi dan Ibu Rian. Berawal dari Nina, Ibunda Yesi yang mempertanyakan soal postingan yang berseliweran di media sosial yang diduga atas suruhan Ibunda Rian Dono. Ibunda Rian Dono sendiri tak membantah dirinya sempat melakukan hal tersebut lantaran terpancing emosi dengan ucapan Ibu Yesi. Setelah adu cekcok, akhirnya Kang Deddy Mulyadi berhasil mendinginkan suasana dengan meminta kedua pihak keluarga untuk saling menjabat tangan. Kalau dari Yesi dan Rian sendiri, maksudnya dari Mama Yesi dan Ibu, udah stop. Cuma dari orang terdekat yang memanas-manaskan, ungkap Yesi. Deddy Mulyadi meminta agar keduanya tak terpancing emosi
dengan perkataan apapun di luar sana. Sementara Ibu Kepala Desa atau Kades Darsi juga hadir karena dirinya meminta Kang Dedi untuk mempertemukan keluarga Rian Dono dan Yesi dan sepakat untuk berdamai. Saya mendatangi kediaman Kang Dedi Mulyadi di Subang dengan membawa warga. Suruh akur semua, jangan sampai ada kepanjangan, ungkap Ibu Kades. Cukup sampai di sini keduanya akur, sambungnya. Mudah-mudahan Kang Rian dapat jodoh, Neng Yesi dapat jodoh yang cocok dengan hati nuraninya, pungkasnya. Tampak pertemuan itu berhasil mencairkan suasana yang sempat tegang, hingga Yesi dan Rian Dono tertawa. Bahkan setelah keduanya berpamitan pun, Yesi dan Rian Dono terlihat saling berpelukan sembari digoda Dedi Mulyadi. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Yesi mengatakan jika alasan ia gagal menikah dengan Rian Dono gegara minta sertifikat tanah adalah hak masing-masing orang mempercayainya. Yesi menceritakan proses persiapan pernikahannya hingga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sang calon suami tega mengkhianati dirinya. Padahal keduanya sudah melakukan fitting baju pengantin bersama sang calon suami. Tidak hanya itu, keduanya juga telah melaksanakan prewedding dengan mengenakan pakaian adat berwarna merah dan emas. Namun persiapan yang nampak begitu manis itu harus berbuah pahit ketika hari pelaksanaan akad nikah. Ia mendapatkan kabar buruk. Calon suaminya itu pergi meninggalkan dirinya untuk menikahi orang lain. Sementara faktanya, pihak Rian Dono telah membayar seorang wanita bernama Dwi Mulyani sebagai pengantin pengganti Yesi. Hal itu dilakukan keluarga Rian Dono semata-mata untuk menutupi aib keluarga Yesi. Namun upaya keluarga Rian Dono menutupi aib tak bertahan lama sampai Yesi membuat konten di TikTok hingga viral di media sosial. Mau tak mau, kini semua orang termasuk orang di sekitar rumah tinggal Rian Dono sudah mengetahui hal itu. Salah satu alasan batalnya pernikahan Yesi dan Rian Dono adalah adanya ketidakcocokan antara keluarganya. Yesi juga merasa Rian belum dewasa dengan tidak pernah berusaha menyatukan keluarganya dan keluarga Yesi. Rian juga disebut Yesi belum pernah melamarnya secara resmi hingga mendekati hari pernikahan. Sebagaimana diketahui, pasangan ini viral lantaran batal menikah setelah pihak Yesi meminta mahar berupa sertifikat rumah hari ketiga pernikahan. Bagaimana menurut pendapat Anda?